Yesus. Saya tidak memasukkan dia sebagai narrator. Saya Marita sebagai Maria Magdalena. Saya Yesus sebagai Maria Yakobus. Saya Jessica Lani berperan sebagai saya Destiana sebagai wanita Yerusalem. Saya Jessica Pisin sebagai Maria Yesus. Saya Brigida Belanisa sebagai penentang Yesus. Saya Nila Teresa sebagai penentang Yesus. Saya Gisela Seri sebagai penentang Yesus. Sebagai Francis Prates dari Simon Petrus. Dan maaf kalian menjadi Barnabas. Dan maaf jadi saya Adi menjadi pelajar apa? Saya Felix menjadi pelajar. Yesusnya keren banget. Saya sebagai main karakter. Pas abang masuk sekarang aja Taman Getsemani. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Lalu pergilah Yesus berjalan menyusul lembah Cedron menuju Taman Getsemani. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan Yohanes dan Yakobus. Adapun Yohanes yang mencari Yesus karena Yesus sering berbuat sementara para murid yang lain tidak berbuat sambil mengolah diri dan bertahan mereka dan sesat mereka. Ia maju sedikit lalu sujud berdoa lagi. Katanya, Ya Bapak, segala sekiranya mungkin biarlah dakwah ini lalu dari malam. Tetapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan yang Engkau kehendaki. setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan didapatinya mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada mereka, Tidakkah kamu sanggup untuk berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam cobaan. Sebab kalau itu menurut, tapi daging ini lemah. lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, kalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apa aku bila memungkinnya, jadilah dan damai. setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan didapatinya mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Ya, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa. Marulah mereka pergi, dia yang menjaga aku di dalam. tak lama setelah Yesus yang sedang berdoa, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia ada serombongan prajurit membawa pedang dan batu. Disuruh oleh kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Yesus memberitahuan tanda ini kepada mereka. Orang yang mencium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Siapa lagi yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia.
senderan. Hingga memakai seorang yang bernama Yudas. Guys, Jangan ngelap dong. Ayo tahu Yesus. Ayo. Tanpa ada sedikit Yesus digiring ke Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama ketua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh agama sudah mulai membakar-Nya. Mereka tetap membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Jalanan menuju. Ternyata beberapa murid Yesus ada yang terus datang mengikutinya. Salah satunya adalah Petrus. Kenapa yang tertulis pada kitab suci bahwa sebelum ayam berkokok, Yesus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Mengingat apa yang akan pernah dikatakan Yesus, sungguh membuat hati Petrus dan menyesal. Sesampainya di depan istana Pilatus, bersoraklah para imam kepala, kaum Farisi dan orang. Orang ini menantang kasar dan mengakui dirinya putra Allah. Baiklah, aku akan tanya pada orang ini. Apakah kau orang kerajaan Yahudi? Bangsa sendiri serta imam kepala yang menyerahkan engkau kepadaku. Ajaranku bukan di dunia ini. Jika itu benar, maka aku akan menawar harapan ini. Tetapi kalian mulai dipakai. Jadi benar kau raja? Kau sendiri yang mengatakan lahir dan datang di dunia ini untuk kesaksian dunia. Aku tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Apa yang kalian kehendaki padaku terhadap rajamu? Dia bukan raja kami. Kami tidak memiliki raja seperti dia. Raja kami adalah kaisar. Orang ini tidak mempunyai kesalahan apapun. Tetapi bawalah dan cambuklah dia. Lalu aku akan membebaskannya. Proses pencambukan. Setelah dicambuk, dipakai bambu dan juga bambu. Ayo beri dia jubah serta mahkotanya. Kalian tahu dia lawan. Mas Laico gitu.
Wah, rupanya kau sungguh suka pergi sama Raja. Salam hai Raja Wahyudi. Kawan. Setelah puas mengolok-olok, Yesus kembali dibawa ke hadapan Pilatus. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu. Menurut permintaan orang banyak, dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya Barabas dibebaskan. Dengar, biasanya menjelang hari raya Paskah Yahudi, aku membebaskan seorang tahanan bagimu. Biarlah aku membebaskan dia. Lihatlah, dia aku telah membebaskan. Salibkan Barabas! Salibkan dia! Siapa yang mulia? Siapa yang mulia? Lari Yesus lari! Sekali lagi, aku berkata kepadamu, mana yang kau kehendaki untuk aku bebaskan? Barabas atau Yesus? Barabas, kamu dengar sendiri. Hari ini kamu bebas. Prajurit, lepaskan Barabas. Dasar orang-orang bodoh. Kalian menginginkan aku bebas. Apakah Anda tidak takut aku akan membunuh dan mencuri harta kalian? Tidak. Kau berontak sih. Kenapa menjaga orang-orang yang bisa? Tidak ada alasan lagi bagi Pilatus untuk menghukum Yesus. Akan tetapi, menjadi rakyat dan imam kepala akhirnya hal itu dia lakukan. Jika begitu, apakah yang harus diperbuat dengan orang yang kami sebut raja-raja Yahudi ini? Salibkan dia! Ambil sendiri dan salibkan dia. Sebab aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum mati orang ini. Bunuh dia! Jangan mati! Mengapa engkau tidak mau berbicara padaku, Yesus? Apakah engkau tidak tahu bahwa aku berkuasa untuk melepas dan mengalihkan engkau? Tuhan tidak punya kuasa sendiri saya. Tuhan kuasa itu dari atas. Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan kaisar. Nanti Ya benar, memang dia. Salibkan dia. jangan dipegangin dong. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Prajurit, bawa orang ini kepada orang Yahudi untuk disalibkan. Baik yang mulia, baik yang mulia. Tunggu prajurit, jangan lupa tempelkan tulisan orang Yahudi di kayu salib tempat raja Yahudi ini. Prajurit, laksanakan. Siap. Setelah diolok-olok, diletakkan dan diserta, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat bersorak yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Ayo prajurit, ini kan dia salib kan? Woi, Yesus mulai memikul salib dan
Maria datang ke kakak Yesus dengan wajah menangis. Maria memegang wajah Yesus dan memanggilnya penuh hati. Anakku, aku di sini bersamamu. Oh iya. Ayo jalan. Jalan. Minggir kau. Prajurit memisahkan mereka dan Yesus sedangkan Maria tetap berguru di tempat sampai semua karena tempat yang jauh dan Yesus yang telah berjalan setelahnya akhirnya membuat para prajurit menjadi khawatir jika Yesus tak mampu melanjutkan perjalanan ke Golgota. Salah satu kepala prajurit pun mencekal tangan Simon, seorang peladang dari Kirene yang tengah berpas-pasan di situ. Hei Simon, sini kau. Bantu dia. Tidak, jangan aku. Bantu cepat. Tidak, masih banyak yang lain. Tidak, kau harus tahu aku dia. Dia menangkapnya di sana. Sini Bi. Sementara Yesus berjalan sempoyongan di depannya. Nyanyi maki, diolongkan, dan cambungan masih menghujam di badannya. Wajah Yesus terlihat sangat terkotor. Bentuk keringat dan dihina dan dihindari orang yang disakitkan pertolongan. Melihat salah satu wanita keluar dari kerumunan. Wanita itu ialah Ayo jalan. Yesus tidak berkapasitas. Perjalanan masih jauh. Yesus ingin kaya untuk Yesus dia terusnya perjalanan tanpa Kita sudah terlihat. Ayo, sebentar lagi. Dari lama kali kalian cepat jalan. Jalan sih. Abinya terus Jo, kasihan Abi. setelah melanjutkan perjalanan melewati beberapa kerumunan wanita yang mulai menyanyi Yesus pun berhenti di depan mereka dan memandang wanita-wanita itu dengan penuh hati. Kenapa orang ini hingga dia dihukum begitu berat? Apa salahnya hingga begitu berat siksa yang diterimanya? Apa dosa kedua yang anak kita ini? Lanjut jalan. Sini kau. Pinggir. Gimana sih dia? Tubuh Yesus makin lemas, tidak mampu menahan beban. Tahu masalahnya itu. Untuk ketiga kalinya, Weh, gak respect lo, weh. tekadnya untuk menyelesaikan perjalanan tersebut. Gatal. Kita sudah terikat. Cepat jalan. Jalan lagi sampai. Ayo Petrus.
Sebenarnya nggak ada cutscene. Masih disiapin. Masih dicambuk. Wih, terlalu cepet wih. Bang Pisan terlalu cepet wih. Wah. Komandan dari kayu salib Naik terus. orang yang dikasihinya, yaitu ibunya, Bunda Maria, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena, dan muridnya yang terkasih Yohanes. Dengan siksa-siksa Rasul, Kristus memberikan pesan baginda kepada ibu dan murid kesayangannya yang telah bersimpuh di bawah kayu salibnya. Album baru. Daging dari dagingku, hati dari hatiku, biarkan aku mati bersamamu. Inilah dan kau Yohanes. Inilah ibu. Hidup Petrus. Dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Yesus pun berkata, Apakah dia memanggil dia? Sudah selesai ya Bapak. Dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. sesudah mengatakan demikian, akhirnya ia menyerahkan nyawanya. Semua hari dijelang, merenungkan buah kasih. Kejadian itu disaksikan dengan jelas oleh para prajurit dan semua orang yang berada di sekitar salib Yesus. Para prajurit dan orang-orang pun berlarian ketika merasakan adanya getaran gempa bumi. Hanya tersisa kepala prajurit yang melihat Yesus lalu rasa heran. Lalu prajurit memutuskan untuk menutup lambung Yesus untuk menghentikan apa yang Yesus. Seketika keluarlah darah dan air dari lambung Yesus. Kepala prajurit yang terus menabrak Yesus yang tergantung di kayu salib. Inilah puncak pengorbanan Yesus bagi manusia. Ada apa nih? Gempa bumi. Mbak Bumi. Tusuk dia. Dengan salib Yesus berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Merawat jenazah Yesus, dan pada saat penurunan jenazah Yesus, Maria yang tidak dapat membendung kesedihannya, ia pun memohon untuk dapat memeluk jenazah Yesus sekali lagi. Maria mendekati salib Yesus. Maria
sangat kebingungan. Aku yakin Yesus Putramu adalah Tuhan yang ada di mana-mana. Penderitaan Yesus, sungguh aku tidak kuat menyaksikannya. Hatiku sakit melihatnya. Buat hatiku seorang ibu Maria. Marilah Maria, mari ikut kami. Ibu Yesus pasti akan dirindukan. Engkau dapat bertemu dengannya nanti di surga. Pada hari menjelang hari Paskah, maka Yesus dari Arimatea meminta kepada prajurit untuk menurunkan jenazah Yesus. Yesus bahkan memberikan pemakaman yang layak bagi tubuh Yesus. Yesus dibantu Nikodemus, Yohanes, dan teman-teman yang ingin menurunkan jenazah Yesus. Jenazah Yesus diberikan ke perempuan Maria. Maria menangis melihat Yesus. Siapa Yohanes mau ngomong? Yohanes. Mereka menguburkan jenazah Yesus di dalam kubur baru yang berubahnya digunakan Tuhan. Inilah dia akhir dari kisah sengsara Yesus. Jangan lupakan akan pengorbanan yang telah Yesus lakukan demi menebus dosa umat manusia. Ingatlah, selalu di dalam hatimu akan makna penyaliban Tuhan Yesus. Bangun Yesus. Yang sangat berkesan adalah sepanjang Yesus memikul salib. Yesus rela menahan omongan dan caci maki serta kesetiaan Yesus kepada perintah Bapaknya. Padahal dia adalah anak Allah. Dengan mudah dia bisa memanggil malaikat untuk membuktikan perkataannya. Tapi dia memilih untuk tetap mengikuti perkataannya sampai akhir. Tanpa sedikit pun ragu untuk maju menebus dosa manusia. Penyaliban Tuhan Yesus menjadi peristiwa penting, di mana ini adalah melihat karya pertama yang dilakukan Yesus selama menjadi seorang manusia. Diikat-akan ada seorang pun yang menderita, memikul salib dan menahan caci maki. Berapa masih hanya demi menebus dosa manusia. Maka dia mengkritiskan dan menguruskan bagi Tuhan. Jadikanlah peristiwa ini sempurna ketika kita hendak berbuat dosa. Jangan sia-siakan pengorbanan dia, selalu patuhi perintahnya dan jauhi perbuatan buruk. Adalah Tuhan di dalam kehidupanmu. Bukankah aku